Al-Khatib At-Tibrizi rahimahullahu ta'ala wa a'ada alaina min barakati wa min barakati salihin ila yaumiddin, amma ba'du. Bab yang berkenaan dengan sembahyang pada masa kita bepergian. Memanglah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, as-safaru qit'atun minal azab. Tapi daripada sudut pandang yang positif, kalau daripada sudut pandang yang negatif, sudahnya potongan bepergian itulah sebahagian daripada azab. Sudahnya jauh daripada kampung halaman, jauh daripada sanak saudara, jauh daripada ibu dan bapak, dan juga serba terhambat, juga serba terhalang daripada segala keselesaan dan juga daripada segala kenyamanan. Takkan kita dalam keadaan seperti itu kemudian dibebani pula dengan seumpama kewajiban dalam sembahyang, dengan sembahyang fardunya, kemudian yang kedua dengan sembahyang nawafilnya, bahkan sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis sampai kepada tahap Nabi kita melaksanakan sembahyang sunat haitsuma tawajjah bi rahilatuh, ke arah tujuan Nabi kita pergi. Jadi seakan-akan itu sebagai suatu perkara yang membebankan. Itu kalau kita pandang daripada sudut yang negatif. Kita tidak memandang daripada sudut sana. Kita memandang daripada sudut lain, daripada sudut yang positif. Kalaulah Nabi kita bersabda, bepergian itu adalah sepotong, sebahagian daripada azab dan siksaan, berarti daripada hadis yang diriwayatkan tadi itu, cabaran, tantangan, problem, halangan dan rintangan itu senantiasa selalu menyertai atau juga menghantui keadaan seseorang pada masa bepergian. Bimbang, risau, takut, kalau pancit naya, kalau mogok, kalau itu dan ini. Banyak perkara-perkara yang mungkin berlaku pada waktu kita bepergian. Nah sekarang siapa yang dapat memastikan yang pada masa perjalanannya dia akan sampai dengan aman dan selamat? Tidak ada. Siapa yang dapat memastikan yang pada waktu nanti dia setelah sampai ke tempat tujuannya dengan selamat, alhamdulillah jasmaninya selamat, rohaninya selamat, tidak ada sebarang gangguan. Dalam berapa ramai orang selepas balik dari Mekah, dalam berapa ramai orang selepas balik daripada perjalanan ternyata sakit. Nah sekarang syukur-syukur kalau sakit yang akan ada kesudahannya. Bagaimana kalau sakitnya akan membawa kepada kematian? Maka betapa bijaksananya hukum saat ketika mensyariatkan kepada kita jenis-jenis ibadah pada waktu kita bepergian yang walaupun satu sudut itu nampak membebankan kepada kita daripada sudut lain, agar bagaimana kalau seandainya itu menjadi asbab kematianmu, kalau itu menjadi asbab Anda akan menjadi sakit, kalau itu menjadi asbab Anda akan terhalang dan juga dengan terhambat dengan berbagai problem dan juga dengan berbagai cabaran, maka tidak sepatutnya yang pada waktu dengan seseorang lengah dan lalai. Jadi dalam perjalanan hidup manusia, sawa'un kana muqiman, musafiran, sahihan, saqiman, dalam keadaan seperti apa saja, fi jami'il ahwali wat taqallubat, dalam semua ahwal dan keadaan dengan kita dikaitkan dengan ibadah. Ibadah pada waktu kita duduk, ibadah di waktu kita berjalan, ibadah di waktu kita berdiri, ibadah di waktu kita senyap dengan tafakurnya, ibadah di waktu kita sehat, di waktu kita sakit. Uktubu li abdi makana ya'malu fi sihhatihi, makana ya'malu fi sihhati wa fi iqamatihi. Tulislah ganjaran pahala yang stabil kepada hambaku itu seperti amalan yang dilaksanakannya pada waktu dia sehat dan juga pada waktu dia bermukim, yang walaupun saat ketika dengan kita sudah tidak boleh berbuat apa-apa, dikenakan karena tidak ada air, dikenakan karena kesutukan waktu, disebabkan karena terlampau sibuk sehingga kita tidak punya peluang waktu untuk melaksanakan amalan-amalan yang terbiasa, amalan rutin yang senantiasa kita laksanakan, disebabkan karena kita musafir atau juga disebabkan karena sakit. Orang sakit tidak punya peluang banyak. Kalau sudah jasmaninya sakit, kadang-kadang semuanya sakit. Zikirnya sakit, ibadahnya sakit, ubudiyahnya sakit, rohaninya sakit, sampai yang itu pun juga ikut sakit tambahan. Masya Allah, tabarakallah. Tak paham tak kisah, ada masalah. Itu hambatan. Tapi dalam waktu yang sama, Masya Allah, tabarakallah, Allah berfirman, uktubu, tulis. Pahalanya yang stabil
pada waktu dia sakit seperti pada waktu dia sehat, pada waktu dia musafir seperti pada waktu dia bermukim. Ini anugerah daripada Allah yang sehingga bila-bila masa, bila-bila waktu kita dijemput oleh Allah Jalla wa'ala, tajiduhu syakiran, dzakiran, mukabbiran, muhallilan, ataupun juga dalam suasana ibadah. Jadi kematian daripada seorang mukmin mau tidak mau mesti dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Sebab dengan perputaran waktu yang sepanjang hidupnya memang senantiasa dia bergelimang dengan ibadah. Dalam keadaan seperti apa saja, nulis ibadah, membaca ibadah, melihat ibadah, tafakur ibadah, merancang ibadah, assalamualaikum ibadah, cabut bulu ketiak pun ibadah, cukur bulu di sekeliling kemaluan pun juga ibadah, kumur-kumur bau airnya bosok kotor pun juga ibadah, mandi janabah pun juga ibadah. Begitu ceritanya. Kenapa? Supaya dengan kita akan menjadi manusia yang kaya raya dengan ibadah, supaya dengan ibadah kita tadi itu kita layak untuk mendapatkan rahmat daripada Allah, yang dengan rahmatnya Allah lah kita akan mendapatkan balasan, akan mendapatkan surga yang abadi nanti pada hari kiamat. Jadi pandang daripada sudut itu, jangan kita pandang daripada sudut yang lain. Begitulah dengan rukhasu as-safar, kelonggaran-kelonggaran hukum pada waktu kita bermusafir. Begitulah juga dengan perintah Allah. Jadi sekilas, ya Allah, ini kan udah sakit tenat, takkan orang yang sakit disuruh sembahyang. Baik, oke? Kalau tak disuruh sembahyang, kalau dia mampus pada waktu sakit macam mana? Apakah mampus pada waktu meninggalkan sembahyang? Jadi jangan pandang daripada sudut. Ini membebankan, ini menyusahkan. Sudahnya sakit suruh sembahyang pula. Coba bayangkan, ini betul-betul menyusahkan. Tak boleh berdiri, duduk, tak boleh duduk, baring, tak boleh baring, telantang, boleh telantang. Ingat, dengan pergerakan mata atau juga dengan pergerakan hati. Ini memang betul-betul syariat yang menyusahkan umat dan juga penganutnya. Kamu tidak paham. Hakikat syariat itu adalah agar bagaimana kalau pada waktu kita berada di penghujung umur, kita mati dengan husnul khitam. Maknanya itu sebagai kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Tak kisah kamu tidak boleh berdiri, duduk, tidak boleh duduk berbaring, aku akan berikan ganjaran pahala yang stabil. Aku akan bagikan ganjaran dan pahala yang ideal, pahala yang sama seperti sembahyang yang kau kerjakan dalam keadaan berdiri sempurna 100% dengan balasannya. Sembahyang yang kita kerjakan dengan isyarat mata pun juga dengan pahala yang sama. Jadi pada hakikatnya Allah nak tunjukkan betapa pemurahnya Allah dengan balasan. Biasanya kalau seandainya kita punya staf kita tuh cuma mampu bekerja setengah waktu saja, atau juga staf kita tuh masuk office setengah hari disebabkan karena sakit. Jadi kalau seandainya sehari dua tak apa, tapi kalau berbulan-bulan batuk lebih banyak batuknya daripada kerjanya, lebih banyak sakitnya daripada sehatnya. Itu dengan kita mesti kita gelisah. Kenapa? Sebab kerja-kerja dia akan terbengkalai, akan terhambat. Kita tidak akan memberikan gaji dan tunjangannya secara cukup atau secukupnya. Kenapa? Sebab kerjanya cuma hanya separuh. Allah Jalla wa'ala hatta pada waktu kita tidur, hatta pada masa kita santai, hatta pada masa kita rehat. Kalau kita pergi ke Genteng Helen bagaimana? Kira-kira dapat pahala juga gak? Insya Allah ala hasabi nawaitu. Ikut niat yang kita niatkan. Anak penasaran. Bahasa penasaran tuh tak puas hati kalau tak tengok juga, nak tahu apakah pusat perjudian itu orang main judi di pinggir-pinggir jalan, di tepi-tepi pantai, atau di bawah lereng gunung atau seperti apa. Itu tidak ada yang menginformasikannya. Hanya informasinya kelas perjudian kelas dunia itu adalah di atas. Akhirnya pecut Kak. Kereta bawa anak-anak ke situ. Naik pusing. Kan jalannya seperti ular. Turun. Udah dekat maghrib. Ini masalah nih, nak sembahyang di mana? Terpikir terlintas dalam kepala, ada tak masjid di situ? Ada tak sholat di sana? Ada tak orang sembahyang di sana? Rupa-rupanya, kenapa kita sampai terlupa dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan?
wa ju'ilat yal ardu masjidan wa tahura, dan aku jadikan permukaan bumi itu sebagai tempat sembahyang dan juga tempat untuk kita bersuci di mana saja. Ainama adrakatkumus salatu fasalli, di mana saja waktu sembahyang tiba kamu sembahyang, di mana tidak ada perbedaan tempat antara Kamiran Halan dengan Genteng Halan, tempat perjudian, tempat peranginan pun juga dengan kita ditutup salat. Jadi terus takut kalau keluputan maghrib bagaimana? Masalahnya nak berwudu di mana? Arah kiblat pun juga kita tidak pasti. Terus saja lah. Alhamdulillah ketemu tulisan masjid 500 meter lagi. Masjid yang mana? Satu tak nampak menara pun, tak nampak kubah pun. Tak apalah terus. Rupa-rupanya balai polis. Balai polis di bawahnya masjid besar. Pernah sampai? Kena masuk. Orang tabligh udah sampai ke situ udah. Jadi orang Batangkali kena pergi ke situ. Dan dekat dengan kita. Jadi masjidnya luas, panjang, bersambung. Saya pun singgah di situ. Tapi sebelum singgah ke sana kena harus melawan arus. Jalan satu halang saja. Jadi kita straight naik sampai ke satu bangunan besar sekali. Nampaknya dengan kita masuk daripada bawah bangunan. Kita pun bimbang. Ini kemana nih? Jangan sampai ke pusat perjudian nanti. Kalau seandainya ada salah ambil WhatsApp saja di situ, masalah kiamat dunia. Saya Nuruddin bawa anak-anak main judi di atas ini, kan masalah betul toh. Jadi kerisauan itu ada. Nah akhirnya saya tak balik. Jadi kata anak-anak, kata umul aulad, bi tak boleh pondok, bi tak boleh, Gustan tak boleh. Ini satu ala saja. Tapi saya kata takkan kita masuk ke bawah hotel tuh. Bawah hotel tuh nampak nanti kalau kita masuk ke lobby hotel. Nanti tanya itu dan ini masalah juga. Lepas itu bimbang. Mundur kah? Patah balik kah? Terus kah? Nah terus nampak seperti masuk ke dalam bawah hotel. Ada beberapa bak kereta masuk duluan. Udahlah bismillah tawakallah. Ikut juga masuk. Masuk rupa-rupanya memang jalan tuh depan hotel dan di bawah hotel. Rupa-rupanya perjudian di situ bukan perjudian di lereng-lereng gunung, tengah-tengah jalan, tidak. Terbagi-bagi di hotel-hotel bintang 5, hotel bersifat di situ yang besar-besar. Jadi terserah nak main di mana di situ. Terus tanya, alhamdulillah. Jadi setelah putat yang walaupun tersesat juga, tapi berkat karena ditanyakan, akhirnya sampai ke Surau, sampai ke masjid, masuk ke masjid balai polis tadi itu di bawahnya masjid. Saya sembahyang dengan anak makmumnya, anak-anak. Makmumnya Mohsin atau Abdullah, mau juga sembahyang. Yang pakai celana pendek, yang pakai celana panjang. Tak ada yang wudu, semuanya tak ada wudu. Anak-anak kecil, makmum. Jadi pada masa itu saya perhatikan mereka selepas sembahyang. Allahumma salli. Lebih kurang macam itulah. Lepas sembahyang mereka bersalaman. Kami sudah terlambat. Tuh selamat tadi itu bukan lepas sembahyang, lepas wirid, lepas zikir. Jadi saya jamaah dengan keluarga. Lepas itu tak lama kemudian ada beberapa orang yang nampak mengintai-intai saya sembahyang di situ. Satu persatu datang, ada yang rambutnya gondrong panjang. Katanya dia imam di situ dari Indon, udah 30 tahun duduk di sana. 30 tahun, masya Allah, tabarakallah. Ada lagi, saya pernah sampai ke tempat antum di Amuntai. Oh iya kah? Jadi kumpul mereka tadi itu, alhamdulillah. Jadi dalam hati syukur, alhamdulillah. Bukan geng-geng judi yang mengurumuni pada waktu itu. Ini geng-geng tablik, orang-orang tablik, ahli masjid, ahli jamaah, ahli tashkil. Jadi pada waktu itu setelah selesai salat, saya ada apa di sini? Nggak ada apa-apa, iseng-iseng saja. Bahasa tanah, iseng-iseng sini nih saja. Sana iseng-iseng saja. Saja, gitu kan? Sini, betul lah. Tak ada apa-apa, tak ada tujuan apa-apa, setakat nak tahu aja. Tengok awan kita udah setara dengan awan, sejuk sungguh. Untuk melengkapi persyaratan hidup, pergi ke Genteng Halan.
Bismillahirrahmanirrahim. Babu salati safar. Ibadah. Oh ya Allah, macam mana tidak ibadah? Nabi kita pernah menghilang daripada tatapan pandangan para sahabat. Ternyata kemana Nabi kita pergi? Nabi kita pergi ke sebuah kebun. Di kebun di situ terdapat satu peringgi, terdapat satu telaga atau sumur. Sampai ke situ Nabi kita singkap baju, Nabi kita ayunkan, Nabi kita kayukan kedua belah kaki beliau di situ. Itu sama dengan kita pergi ke tempat rekreasi untuk memenangkan pikiran, untuk kebeningan hati, untuk ketentraman jiwa, untuk melihat, menyaksikan keindahan alam yang secara alami, yang secara semula jadi. Niatnya semacam itu, insya Allah kita akan mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah Jalla wa'ala. Tiap yang soleh, tiap yang elok, tiap yang baik, itu adalah ibadah. Ternyata bukannya sakat bagi Nabi, tak lama kemudian ketok pintu. Tuk, tuk. Tunggu, saya minta izinkan dulu, saya mintakan izin dulu kepada baginda. Kata siapa? Kata Sayyiduna Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, Abu Bakar di luar minta izin mau masuk. Nabi kita bersabda, idzan lahu wa basyirhu bil jannah. Izinkan dia dan sampaikan berita surga kepadanya. Takkan orang pergi ke tempat rekreasi mendapatkan bisyarah surga semacam itu. Bila Nabi kita sampaikan bisyaratu al-bisyaratu bil jannah, bukan selepas sembahyang fardu, bukan selepas sembahyang sunat, bukan selepas berzikir, tidak. Pada waktu pergi ke tempat rekreasi untuk santai, menjuntaikan dan mengayuhkan kedua belah kaki. Tengok Nabi kita angkat baju, kan kita kadang-kadang tengok tuh guru, takkan tuh guru kita buat macam tuh. Karena kita lebih warak nampak daripada tuh guru. Enggak, Sayyidina Abu Bakar tengok baginda begitu, tak pikir panjang dah juga, singkap baju, untaikan juntaikan, berjuntai, juntaikan juga kedua belah kaki beliau, kayuhkan juga kaki beliau, macam mana yang Nabi kita buat. Mana? Maaf, itu sebelah kanan Nabi. Datang Sayyidina Umar, tunggu sebentar, saya minta izinkan dulu. Jadi itu Nabi kita bersabda, idzan lahu wa basyiru bil jannah. Sayyidina Umar mengambil tempat sebelah kiri Nabi. 3 orang, 3 sepasang, baginda di tengah, didampingi oleh 2 orang sahabat. Jadi kata ulama, kalau nak tahu di mana 2 orang sahabat tadi itu, maka tengoklah keadaan mereka pada waktu mereka di dunia. Kemana baginda Nabi, disitulah mereka berdua. Kemana dan di mana Nabi kita duduk, disitulah mereka berdua. Bahkan kadang-kadang kalau pada waktu yang berdua itu tidak ada di tempat pun, Nabi kita akan sebut. Nabi kita mendapatkan cerita, ada satu ekor lembu, saat ketika digunakan untuk menarik kayu atau juga untuk pengangkutan ke sana dan kemari. Lembu itu langsung tengok, dia tarik bahan keperluan yang dibawanya, dia tengok kepada si pemiliknya ke belakang, qala ma li hadza khuliqtu, bukan untuk menarik barang itu, aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita bersabda, amantu bidzalik wa Abu Bakrin wa Umar. Amantu bidzalik wa Abu Bakrin wa Umar wa ma sammahuma. Telah percaya dengan kejadian tadi itu, aku, begitu juga Abu Bakar dan Umar, yang walaupun beliau tidak ada di sana. Seperti itu Nabi kita dengan keyakinan yang kental, apa yang akan aku yakini, itu juga akan diyakini oleh mereka berdua. Jadi kata ulama, kalau nak tahu di mana nanti Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar di dalam surga, tengoklah di mana mereka dikuburkan sekarang ini. Bahasa kita menghimpit. Sayyidina baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar di bahu Rasulullah, Sayyidina Umar di bahu Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nanti yang keempat Al-Mahdi Al-Muntadhar. Al-Mahdi Al-Muntadhar atau Nabiullah Isa alaihi salam. Nabiullah Isa alaihi salam akan dikuburkan yang keempat. Di situ kuburan yang ditempati oleh Sayyidina itu sudah dirancangkan sejak berpuluh-puluh tahun atau sejak pada beberapa tahun sebelumnya oleh Sayyidatuna
Aisyah radhiyallahu taala anha. Satu saja yang jadi pikiranku, satu saja yang jadi harapan, yang betul-betul diharapkan oleh beliau sebagai khalifah dan juga sebagai sahabat, sebagai pendamping Rasulullah SAW, ingin agar dikuburkan bersama dua sahabatnya, Sayyiduna Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi Ibnu Umar, Abdullah, awak pergi jumpai Ummul Mukminin, sampaikan salam daripadaku, katakan saja khalifah, jangan kata khalifah Umar minta kebenaran, minta izin untuk berkubur bersama sahabatnya yang berdua. Maksudnya baginda Nabi SAW dengan Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kata Sayyidatuna Aisyah, kuntu atamanna, aku udah berangan-angan agar aku berkubur di situ. Kenapa? Itu kan depan suamiku, di samping itu rumah kediamanku, aku lebih awal daripada siapapun. 3 pertimbangan. 1, istri Nabi. Yang kedua, orang tua beliau yang bersama di sana. Yang ketiga, rumah beliau sendiri. Nabi kita dikuburkan di rumah. Ada dulu sahabat anak atau teman kita dari asal Kalimantan Selatan yang berwasiat kalau pada waktu meninggal agar dikuburkan di dalam rumah dia sendiri. Jadi ikut baginda Nabi berkubur di rumah. Kita bukan takut kalau orang rumah jadi takut risau dengan kita. Sewaktu-waktu kita bangun misalnya jadi masalah, lari semuanya, nanti rumah itu jadi kosong, jadi murah harganya. Kenapa? Karena ada Tuan Haji berkubur di dalam rumah di situ. Kalau seandainya tak akan ditempati, mungkin khair-khair saja kembali. Jadi setelahnya itu ternyata kata beliau, wal yauma la usirannahu ala nasi. Hari ini aku akan mengelebihkan dan mengutamakannya daripada diri pribadiku sendiri. Itu yang tidak kita miliki, namanya al-ithar. Ithar artinya mengutamakan diri pribadi orang lain daripada diri pribadi kita sendiri. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan orang lain daripada diri pribadinya, yang walaupun di saat mereka sedang lapar. Diceritakan banyak cerita, kepala kambing, gulai kambing, sop kambing, masakan kambing, sate kambing, apa sajalah dengan sebutannya. Kepala kambing tadi itu dihadiahkan ke sebuah tetangga. Tetangga tadi itu mengatakan tetangga kita lebih layak, pindah ke tetangganya, pindah lagi kepada tetangganya, sampai kepada tetangga yang ketujuh. Patah balik kepada keluarga yang menghadiahkan yang pertama. Itu namanya ithar. Alhamdulillah. Masih lemak? Mihun? Pulut rendang. Pulut rendang. InsyaAllah cukup. Yang dimaksudkan dengan ithar, pulut rendangnya setakat dalam 50-an saja. Sedangkan kita lebih daripada 100. Sifat ithar itu macam mana? Ima dengan kita ambil 1, makan untuk 2 orang ataupun juga untuk 3, atau kita persilahkan kawan-kawan kita terlebih dahulu. Itu namanya ithar. Biar dia yang duluan, kita menyusul. Biar dia yang awal, nanti kita belakangan. Kembali hari ini aku akan persilahkan, akan berikan peruntukan tempat kuburan tentu kepada Sayyidina Umar. Jadi pada waktu ditanyakan macam mana Abdullah, jadi kata Sayyidina Abdullah, ala tuhib. Jawabannya seperti yang Tuan Khalifah inginkan. Beliau restu. Kenapa? Sayyidatuna Aisyah pun juga tahu Nabi kita mundar-mandir ke sana kemari, bolak-balik sana sini. Mesti pendamping yang dua ini tidak pernah ketinggalan. Nabi kita bersabda, ma min nabiyyin illa walahu waziran. Tidak ada daripada seorang nabi melainkan dia mempunyai 2 bodyguard, 2 pendamping. Waziran min ahli sama wa waziran min ahli ardi. 2 pendamping daripada langit dan 2 pengawal daripada bumi. Amma waziraya min ahli sama, pendamping aku daripada langit itu adalah Jibril dan Mikail. Wa amma waziraya min ahli dunya Pak Abu Bakrin wa Umaru, yang paling dibenci oleh Syiah. Syiah semalam Usim bersama kira-kira lebih daripada 1000 orang mahasiswa. Alhamdulillah dapat sambutan yang bagus. Kenapa bagus? Karena diwajibkan. Pihak jamiah itu dengan Profesor Tan Sri Abdul Syakur
Bersyukur, wajibkan. Sebab dia sangat minat dengan pengajian kitab turas. Akhirnya diwajibkan budak-budak di sana untuk baca kitab turas. Makanya itu jumlah bilangannya romo sekali. Tapi yang paling ramai perempuan. Laki-laki kira-kira dalam 400-an, perempuannya dalam 3 kali ganda. Itulah saya katakan wajib seseorang tuh kawin sampai 3 orang. Kenapa? Karena perempuan tamanya sangat. Innalillah, bismillah, bukan tujuan untuk ke situ. Cuma menceritakan tentang keadaan yang berlaku. Jadi pada saat ketika Nabi kita bercerita tentang apa saja, kalau dengan 2 orang tadi itu tidak ada pun, tetap Nabi kita sebut Abu Bakrin wa Umar amma wasira ya min ahlil ardi, pendamping dan pengawal bodegan aku daripada bumi ini adalah Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Berikan ruang di dalam hati kita untuk kita mencintai, menyanjung dan memuji 2 orang sahabat. Nabi kita ridho, Nabi kita restu, Allah ridho, Allah restu. Di situ dalam pembahasan, itu yang ingin Anda sebut tadi itu. Pada pembahasan kitab Babur Rida, mungkin kita baca entah yang hak sebelumnya yang kita baca di Bogor tempoh hari, Anda baca kembali di situ. Asbabur Rida di antaranya membenci, mencerca, mencaci maki Sayyiduna Abu Bakar atau juga menafikan kesahabatan beliau, itu akan meretakkan iman dan membawa seseorang menjadi murtad atau menjadi kafir yang mencerca dan yang mencaci maki 2 orang sahabat yang pertama. Dan ini yang paling dibenci oleh orang-orang Syiah. Ingat, jangan terperangkap. Kalau cuman hanya dengan perempuan cantik saja, khayalkan dengan kecantikan bidadari lebih cantik lagi. Kalau kecantikan wanita-wanita di dunia, kalau 1 hari saja dia tidak beros gigi, sudah bosok mulutnya. Kalau seandainya dengan dia tak ganti sepeda pada masa uzurnya, berbau juga ke situnya. Kalau 1, 3, 4 hari dia tidak mandi, sama dengan bau kambingnya. Begitulah seterusnya itu. Ya sama, kita bermacam tuh juga. Tak ada bedanya. Oh, beda dari akhirat. Masya Allah, tabarakallah, Nabi kita bersabda, kalau dengan 1 orang bidadari saja turun ke dunia, mampu untuk menjelekkan dan menghuduhkan atau memadamkan semua kecantikan-kecantikan wanita yang cantik di dunia. 1 orang bidadari saja. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai gara-gara karena mut'ah akhirnya tergiur untuk masuk Syiah. Karena mut'ah itu yang paling diandalkan oleh Syiah adalah mut'ahnya. Kalau sudah pada malam Jumat sepi suasana. Kenapa? Sebab mereka pada program mut'ah. Kalau seseorang pergi berkunjung ke Iran misalnya, omongan sepanjang jalan itu tentang mut'ah. Kenapa? Sebab mut'ah itu diberikan sebagai salah satu daripada ibadah yang besar ganjaran dan besar balasannya. Bismillah. Belum terbaca hadis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi tajuk kita tentang salat waktu bepergian. Sesungguhnya baginda Nabi melaksanakan sembahyang zuhur 4 rakaat di Madinah dan melaksanakan sembahyang asar 2 rakaat di Dzulhulaifah. Ini panduan hukum. Maknanya apa? Maksudnya Anda tidak boleh melaksanakan salat qasar dan tidak boleh melaksanakan salat jamaah kalau kita belum lagi meninggalkan batas kota, belum lagi keluar daripada sempadan, belum lagi meninggalkan plaza tol selamat jalan tulisannya. Jadi kalau kota itu ada kandangnya, ada pagarnya, ada sempadannya, maka selepas kita keluar daripada batas kota baru kita boleh melaksanakan qasar jamaah. Jadi katakan saja kalau pada waktu kita dari sini terlalu jauh, katakan saja kita daripada Alustar, Jitra, Alur Janggus, Alur Malai, Alur Mengkudu atau tempat-tempat yang seumpamanya. Bila nanti kita akan mulakan qasar jamaah, pada masa kita sudah tinggalkan yang tulisannya selamat datang di Kedah Darul Iman, Darul Aman. Darul Aman. Nah, pada waktu kita keluar ucapan selamat jalan. Keluar daripada tol sehingga di sebuah surah atau masjid, dah sembahyang saja lagi situ 2 rakaat. Kenapa semacam itu? Ini Nabi kita pada waktu di Madinah. Pada waktu Nabi kita di Madinah, Nabi kita buat salat zuhur 4 rakaat. Kenapa tidak dikasar? Sebab belum musafir lagi. Tapi pada waktu sampai ke Dzulhulaifah,
Kota Madinah dengan Dzulhulaifah jaraknya 5 km saja, tak jauh mana. Dzulhulaifah itu sekarang disebut dengan Bir Ali atau Abyar Ali. Dzulhulaifah sekarang disebut dengan Bir Ali, Aibar Ali, tempat kita bernikah, tempat kita berihram. Sampai ke situ Nabi kita sembahyang 2 rakaat. Artinya ini baru nak musafir sudah buat salat jamak takdim dan di rumah tak boleh. Jamak takdim, kasar jamak tuh kalau pada tuh kita ada musafir, kita belum musafir, kita baru nak musafir. Bila kita musafir, kalau kita sudah keluar daripada batas kota, ikut pandangan, fatwa dan perilaku yang dikerjakan oleh akhi Syekh Fahmi Zamzam. Jadi dengan beliau beranggapan keluar daripada mukim ke permukiman itu sudah berarti kita sudah keluar daripada batas permukiman kita. Jadi misalnya katakan saja kita sudah keluar, kita nak pergi kemana? Kalau kita di Bukit Beruntung, katakan saja kita nak menuju Seremban, maka pada waktu kita sudah sampai ke katakan Sungai Buloh, yang paling dekat dengan kita di sini, Sungai Buloh atau Rawang yang paling dekat dengan Bukit Beruntung, berarti kita sudah keluar daripada batas Bukit Beruntung. Nah, singgah selepas Rawang, singgah di pas Sungai Buloh untuk kita melaksanakan sembahyang 2 rakaat. Qala qultu li Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, innama qala Allah tabaraka wa taala, aku berkata kepada Sayyidina Umar, kata Ya'la bin Umayyah, hanya saja innama Allah berfirman, antahsuru minas salati in khiftum ayyatinakumul ladina kafaru. Kalian dibenarkan untuk mengkasar sembahyang kalau kalian khawatir akan diganggu oleh orang-orang kafir. Sekarang kita sudah merasa aman, kenapa tetap juga dengan kita kasar jamak? Ayat nyatakan kalau pada itu kamu bimbang, takut, risau, khawatir akan dikeroyok, akan diserang, akan diserbu, akan dibunuh oleh orang-orang kafir. Kasar saja sembahyang. Faqad amanan nasu. Sekarang orang namanya sudah merasa aman. Jadi kata Sayyidina Umar, ajibtu mimma ajibta minhu. Aku pun juga merasa aneh daripada yang Anda merasa heran sekarang ini. Dan aku pun juga menanyakan kepada baginda Nabi seperti yang Anda tanyakan kepada aku. Pasatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala sadaqatun. Kasar itu sedekah daripada Allah. Jadi diingat, atas dasar inilah ulama Syafi'iyah mengatakan pada waktu kita musafir lebih afdal, bukan ikut tablik. Pada waktu kita bukan ikut Hanafiyah lah, bukan tablik, ikut Hanafiyah. Sebab kawan-kawan kita yang maulana yang balik daripada India Pakistan ini banyak terpengaruh dengan pandangan-pandangan ulama Ahnaf. Satu, tengok bayang mereka kalau itu baru saja balik daripada India Pakistan Bangladesh. Yang pertama, tangannya sudah turun, tidak lagi ke atas ini. Kalau sudah balik dari India, Pakistan, Bangladesh, baik yang dapat maulana di sana atau juga yang khuruj dalam beberapa bulan, Allahu Akbar. Gitu kan, turun dah tangannya. Itu yang pertama turun. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, angkat tangan dah. Kenapa? Sebab maulana masyaikh kita daripada Pakistan, mazhab mereka mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi tidak sunat angkat tangan kecuali pada waktu takbiratul ihram yang pertama saja. Dalam mazhab kita ikut riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar, riwayatnya sahih Bukhari Muslim. Nabi kita angkat tangan pada 4 tempat. Takbiratul ihram yang pertama, sebelum rukuk yang kedua, i'tidal yang ketiga, bangkit daripada tasyahud awal yang keempat. Itu pada 4 tempat. Nah, yang balik dari sana tadi itu bukan terpengaruh, ikut-ikutan. Jangan Allahu Akbar. Sampai dengan gayanya pun. Tak ada lagi sami Allahu liman hamidah. Turun, Allahu Akbar. Ya Allah, tangan sudah tak digerakkan. Itu diantaranya. Kemudian duduk, tak ada lagi duduk tawarruk. Duduk tawarruk hadisnya sabit. Mereka duduk iftirash saja lagi. Semuanya jarasat dalam mazhab Hanafi, semuanya dengan beriftirash. Mazhab Maliki semuanya tawarruk. Mazhab kita kumpul kedua-duanya atas pengakuan daripada ulama-ulama hadis, atas pengakuan dan pernyataan daripada semua ulama
mazhab yang paling banyak ulama tafsirnya, mazhab yang paling banyak ulama hadisnya, mazhab yang paling banyak fuqahanya, mazhab yang paling dekat dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah hukum hakamnya adalah mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ini satu kebanggaan. Tapi Salafi itu tak paham, memang mereka tidak mengerti. Mereka cuma taunya ikut Rasulullah kah, ikut Syafi'i kah? Hehehe. Apa antum? Antum apa sebenarnya? Ikut Imam Syafi'i. Kenapa? Dengan kita. Sebab Imam Syafi'i pun juga mempunyai pendirian yang sama. Kalau kalian nak mengajak kami kembali kepada Al-Quran dan hadis, justru Imam Syafi'i lebih mengerti tentang makna Al-Quran dan hadis daripada kalian. Itu tahsil hasil. Jadi dengan kami antara dua pilihan. Apakah bertaklid dengan pahamanmu yang bahasa kita cetik yang kerdil toh, atau dengan pahaman yang mendapatkan jaminan daripada Nabi kita sendiri, di antara daripada manaqib yang diungkapkan oleh ulama tentang Al-Imam Asy-Syafi'i, itu perkataan atau hadis yang diriwayatkan alimu Quraisy. Imam Syafi'i belum lahir lagi. Nabi kita bersabda, alimu Quraisyin, ulama Quraisy yang melauti bakal ardi ilmu, akan memenuhi permukaan bumi dengan ilmu pengetahuannya. Ulama mengatakan di antara daripada ulama Quraisy itu adalah Sayyiduna Abdullah ibn Abbas. Tapi tersebarnya ilmu sampai merata ke segenap pelosok dunia itu hanya dengan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Hani'an lakum, kita ucapkan syabat dan selamat kepada orang-orang yang bermazhab dengan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Pengakuan daripada semua mazhab yang paling dekat fatwa pandangan dan hujah-hujahnya dengan hadis, yang paling banyak ulama hadis dan tafsirnya itu adalah mazhabuna, mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Qala, itu adalah sadaqatun, anugerah yang Allah bagikan kepada kalian, maka terimalah sedekah Allah. Ini kawan-kawan kita daripada Pakistan, India, jarang-jarang, bahkan tidak ada di kalangan mereka yang melaksanakan sembahyang kasar kecuali kalau pada waktu haji dan nusuk, pada waktu pelaksanaan ibadah haji. Kita tidak. Ini sedekah Allah kasih. Ya Allah, tanahkah terima yang ini kan luar biasa. Kita kalau nak berbelanja mesti kita cari potongan yang 50%. Syukur sangat kalau boleh dapat potongan 70%. Badawi yang bersama baginda Nabi pun tergugah hatinya pada peperangan, pada masa peperangan ikut baginda Rasulullah SAW. Jadi lepas balik daripada peperangan tadi itu ada orang tanya, Palung, ya, ada apa? Setakat tanya, apa yang paling Pak Lung gemari, apa yang paling menakjubkan dan yang menyeronokkan Pak Lung saat ketika bersama baginda Nabi? Pak Lung itu nama samaran saja, bukan itu maksudnya. Tapi lebih kurangnya nama sahabat berkenaan, seorang Badawi. Apa yang paling Pak Lung kagumi, yang paling Pak Lung senangi, yang paling menyeronokkan Pak Lung semasa musafir baginda Nabi? Jadi kata Pak Lung menjawab, yang paling menyeronokkan saya 4 rakaat sembahyang jadi 2. Zuhur jadi 2, Asar jadi 2, Isya juga jadi 2. Dan saya berharap nanti kalau saya musafir balik dengan baginda Nabi, yang 2 itu jadi 1. Wah, ini kaki malas betul Pak Lung. Perubahannya sahabat Nabi kita tuh juga yang pemalas macam kita. Nah, udah dapat 50% tak? Nak minta potongan balik 50% daripada 2. Kalau 2 jadi 1. Nah, kalau 3 macam mana? Jadi 1,5 lah. Qala, jadi Nabi kita kata Sayyidina Umar, sadaqatun. Nabi kita bersabda, itu sedekah yang Allah bagikan kepada kalian, terimalah sedekahnya Allah. Kalau pada waktu kita musafir dengan hitungan jarak yang cukup, lebih afdal kita melaksanakan sembahyang kasar 2 rakaat daripada 4 rakaat. Innallaha yuhibbu ayyuta azaimuhu kama yuhibbu ayyuta azaimuhu. Innallaha yuhibbu ayyuta, jangan dimainkan tuh kata ulama Abbas itu dalam pengajian. Abbas tanya perkara sia-sia. Nanti ada lagi orang yang angkat jam sambil mengaji, atau mainkan pen, atau juga mainkan jam tangan,
Itu dalam adab ta'lim itu dibahas. Nanti Bang Aziz jangan sampai itu ulang. Nanti masuk dalam TV streaming atau apalah betul. Qala sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Sebagaimana Allah menyukai kita melaksanakan azaim, kewajiban yang ditetapkan jumlah hitungannya, Allah pun juga menyukai kita menerima kelonggaran-kelonggaran yang Allah bagikan. Allah bagi kita tak puasa, ya udah alhamdulillah. Allah bagi kita tayamum, ya alhamdulillah. Allah bagi kita dua, ya alhamdulillah. Jangan ditolak. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Madinati ila Makkah. Minal Madinati ila Makkah. Kedua-duanya nama tempat. Yang pertama Al-Madinah, yang kedua Mekah. Mekah tempat, Al-Madinah pun juga tempat. Jadi pada saat ketika Syekhina lah, saya tak sempat berjumpa. Syekhina Syekh Alwi Maliki, orang tua kepada Syed Muhammad. Pada waktu didatangin oleh murid beliau tanya, awana pergi kemana? Faqala, ya Maulana Syekh, hai tuan guru saya, uridu an adhaba min al-Makkah ila Madinati. Aku nak pergi dari Al-Makkah kepada Madinatin ila Madinatin. Uridu an adhaba min Al-Makkati ila Madinatin. Apa tu guru ada pesan dengan aku? Kata beliau, na'am ya bunayya. Saya ada pesan dengan awak. Tolong bawakan Al-Makkah itu hantar ke Madinah. Paham? Paham dengan bahasanya? Yang pernah belajar ada mu'arab, tak mu'arab, isim alam, alamnya ada apa segala macam. Madinah itu memang kalau sebut Madinatin disebut tanpa alif lam, kota mana saja Madinah. Tapi kalau kita khususkan Madinahnya Rasul yang di Madinah situ, kita sebut Al-Madinah. Dia tadi itu tak pakai alif lam. Dia kata dari Al-Makkah. Makkah itu tidak perlu pakai alif lam untuk takrif. Itu bahasa Arab saja lah, tak pala pening sedikit. Bahasa si Bawahi. Jadi ada salah seorang, ini lelucun orang-orang ahli nahu. Lelucun ahli nahu. Pernah dengar Ismul Ladillah yang Sharif? Pernah? Ismul Ladillah yang Sharif, dah belajar. Coba nak Ismul Ladillah yang Sharif. Tahu? Tahu. Ismul Ladillah yang Sharif yang tidak menerima tanwin dan tidak mau baris ke bawah. Jadi seperti Makkah, dhahabtu ila Makkah, an Abi Hurairah, tak boleh an Abi Hurairatin. Tidak boleh ila Makkatin, ila Makkah, tak boleh baris ke bawah dan tidak mau ditanwinkan. Hadihi Makkah tu tidak boleh hadihi Makkatun. Jadi pada saat ada seorang pengemis datang ke tempat orang yang pakar spesialis dalam bidang ilmu nahwu saraf, mengetuk rumah tuk guru yang ahli ilmu saraf dengan nahwu, yang ahli nahwu dan saraf tadi itu. Jadi pada ketuk pintu, Assalamualaikum. Jadi si tuan rumah tanya, mandil bab, siapa di luar? Jadi kata si pengemis tadi itu, sa'ilun. Saya itu bahasa Arab pengemis. Sa'ilun. Jadi kata tuan rumah kan ahli nahwu, yang Sharif. Maksudnya sa'ilun itu isimnya yang Sharif, munsharif. Yang Sharif, maksud yang Sharif itu kalau secara makna keluar, balik. Jangan singgah di sini, jangan mengemis di sini. Tapi dia bukan itu yang dia maksudkan. Sa'ilun. Sa'ilun itu kan ada tanwinnya. Qala yang Sharif. Orang bukan tanya i'rab, orang nak minta duit, bukan minta. Allahu Akbar. Ada orang
kipas tum. Berarti karena rencana kita Rabu keluar, berarti kita di KL datang Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu balik. Kalau begitu kita kena tamam. Kasar tidak boleh, jamak pun juga tidak boleh. Ikut mazhab Hanafi masih boleh lagi, sebab bagi mereka baru dikatakan mukim kalau kita duduk 10 hari. Ala kulli hal, tapi tak payahlah ikut-ikutan yang longgar-longgar begitu. Nanti jadi Hanafiul mazhab pula. Kita tetap dengan mazhab kita karena atas pertimbangan yang kita sebutkan tadi. Aqamna biha ajra. Safara Nabi sallallahu alaihi wasallam, safara Nabi kita bermusafir. Fa aqama 19 yauman. Nabi kita bermukim selama 19 hari. Sembahyang 2 rakaat. Qala Ibnu Abbas, "Fa nahnu nusalli." Maka dengan kami sembahyang bima bainana wa baina Makkah. Nahnu nusalli bima bainana wa baina Makkah, pada tempat kami antara Mekah, antara tempat kami dengan Mekah selama 19 hari 2 rakaat. Fa in aqamna, kalau seandainya kami bermukim lebih daripada itu pun, maaf, fa idza aqamna aktsara min dzalik, dan apabila kami bermukim lebih daripada itu, maka kami sembahyang 4 rakaat. Ini batasan yang ketiga. Batasan yang pertama, mukimin dari 4 hari ke atas. Batasan yang kedua, dari 10 hari ke atas. Pendapat yang ketiga, sampai kepada 19 hari. Ulama Syafi'iyah takwilkan hadis tadi itu kata ulama Syafi'iyah yang kita boleh melaksanakan kasar jamak lebih daripada 4 hari sampai kepada 19 hari. Itu kalau dalam perkiraan, dalam dugaan kita, urusan kita, keperluan kita akan selesai hari ini, ternyata tak ke esok hari, esok kelusanya lagi. Insyaallah Ji, jangan khawatir, tenang saja bang. Pokoknya beres, tenang saja, selesai semuanya. Kelar, selesai, kelar semuanya. Jangan bimbang. Insyaallah jam 12 paspor bisa dah keluar semuanya. Sampai pukul 12 tanpa batang hidung. Di SMS, Pak Haji minta maaf Pak Haji, insyaallah bisa keluar besok. Tunggu lagi saya besok, kasar jamak lagi. Jadi besok, insya Allah besok tepat waktu pukul 12 tengah hari aku ada di Masjid Shah Alam. Kita tunggu 1, 2, 3, 4 petang azhar. Tak muncul, tak kunjung datang. Telepon dia kita, katanya Pak Haji minta maaf. Tadi sudah saya nak hantar data itu. Tapi disebabkan kena jam akhirnya saya patah balik. Insya Allah besok selesai pasportnya. Lusa lagi, besok lagi. Yang semacam itu boleh sampai kepada 19 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syahidtu ma'ahul Fathu Makkah. Sayyidina Imran bin Husain. Ini diantara daripada sahabat Nabi yang pernah menangiskan, menggugah hati dan perasaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
pada saat datang Husain, orang tua kepada Sayyidina Imran, menemui baginda Nabi. Pada saat ketika itu setelah duduk di hadapan Nabi, kita tanyakan, kam min ilahin ta'bud, kam ilahan ta'bud, dalam berapa ramai Tuhan yang kau sembah? Qala 7 di bumi, 1 di langit. Begitu kata beliau. Jadi Nabi kita bersabda, kalau ada keadaan yang mendesak, kalau kamu dalam keadaan terperangkap, kalau kamu dalam keadaan krisis, sakit tenang, sakit teruk, ilah yang mana, Tuhan yang mana yang kau mohon? Ya, kata beliau, ilah yang satu. Jadi dengan Sayyidina Husain, sepanjang perbualan, percakapan beliau dengan baginda Rasulullah SAW, sedikit pun tidak mendapatkan perhatian daripada Sayyidina Imran. Tak macam mana terbuka hati beliau untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka dengan Sayyidina Imran, setelah Sayyidina Husain tadi itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, beliau langsung berdiri, beliau cium tangan, beliau peluk, beliau ikram, beliau hormati. Menangis Nabi kita saat ketika melihat dambaan mahabbah dan juga bakti dan setia anak kepada orang tua. Nabi kita bersabda, ara'aitum, kalian tengok tak, pada saat bapaknya Husain datang, pada saat ketika Husain bapaknya dia datang kemari, jangankan cium tangan, jangankan peluk, jangankan hormat takzim, tengok pun tidak. Imran tidak tengok orang tuanya yang datang pada saat ketika itu. Tapi setelah orang tua beliau masuk Islam, dihormati, disanjung dan dipuji. Jadi dengan beliau memperlihatkan kebaktian dan kesetiaan beliau, itu yang membuat Nabi kita jadi terharu. Dan juga pada peristiwa pasukan perang pergi menjumpai Raja Iskandaria, itu Muqawqis. Atau kejadian itu juga dengan salah seorang daripada pemimpin kaisar. Tiap pemimpin Rom disebut dengan kaisar. Kalau Kisra kaisar. Kalau dengan Parsi Kisra. Kisra raja Parsi, kaisar raja Rom. Jadi pada waktu itu diamanahkan kepada Sayyidina Imran ibn Husain untuk menjadi juru bicara. Jadi pada saat ketika juru bicaranya Sayyidina Imran bin Husain, Sayyidina Husain ini kalau bercakap lantang, nyaring, suara seperti petir saja. Jadi pada waktu ngobrol, cakap dengan Raja Kaisar atau dengan Muqawqis, Raja Mesir. Raja Mesir tadi itu, Raja Iskandar itu sudah ketakutan. Mendengar suara Sayyidina Imran sudah ketakutan. Dan Sayyidina Imran orangnya hitam sekali, hitam sombong. Jadi kata Muqawqis, bang minta maaf, tolong carikan yang agak lembut sedikit kulitnya daripada Allah. Tolong carikan orang yang agak kurang gelapnya, yang kurang hitamnya daripada kamu. Dan tolong carikan orang yang bahasanya agak lembut, jangan seperti bunyi petir semacam kamu. Jadi kata istri Imran menjawab, justru saya ada 1000 orang pasukan, 1000 orang tentara di belakang saya, yang satu persatu daripada pasukan aku tadi itu lebih hitam daripada aku. Aku ini yang paling putih tak. Jadi kalau takut dengan aku, bagaimana kalau teman-temanku yang tampil tambah menakutkan sampean lagi. Itu Sayyidina Imran bin Husain. Dikatakan, ini yang kena bawasir. Sayyidina Imran ini bawasir. Ini yang didatangin sama malaikat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tengok tak ada orang, tak ada siapa-siapa. Tembok sana, tembok sini, depan sana, depan sini. Sayyidina Imran bin Husain ini pernah meminta kepada baginda Nabi agar disembuhkan daripada penyakit bawasir. Nabi kita kata, tak nakkah untuk mendapatkan yang lebih loh? Tidak ya Rasulullah, tetap juga minta didoakan. Nabi kita doakan. Balik rumah, dah tak ada lagi malaikat yang mengucapkan salam. Tak ada lagi kunjungan dari malaikat. Tidak ada lagi salam daripada mereka. Rupa-rupanya rindu betul dengan suara para malaikat. Ya Rasulullah, doakan agar bawasirku patah balik. Saya pikir sebab seronok dengan assalamualaikum daripada para malaikat. Pada masa saya mengaji di Mekah dikatakan oleh Syekhuna Syekh Adnan Al-Ampanani rahimahullahu ta'ala, kila reporter pun juga orang 777 rasanya kini Muhammad itu baru puas. Tapi kalau tak jadi gol dia pun lemas pada waktu mengomentari komen tentang kejadian yang berlaku.
Itu minta maaf nih kalau antum hobinya, kesenangannya main bola sepak, dikatakan pemain-pemain yang paling bodoh itu adalah pemain bola sepak. Kenapa? Sebab bola setelah dapat dibuang lagi. Bodoh tuh. Sudah dapat bola, tendang lagi, dapat tendang lagi. Kalau memang dikejar mati-matian, dapat bawa balik ke rumah bola. Itu baru pintar. Kan susah merebut-rebutkan bola tuh. Susah, bukan senang merebutkan bola sepak. Kiper pula, kadang-kadang sampai melompat diterjang sampai pingsan. Tahu ternyata sampai 1 menit dia letak bola, dia tendang lagi ke situ. Dia sepak lagi, jangan disepak. Kalau kamu susah-susah menangkap bola seperti itu, pengorbanannya hampir membawa kepada kematian. Tangkap, simpan, masukkan dalam bag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru permainan. Jadi kita kembali pada masa permainan kita serius, tepat waktu, disiplin dengan undang-undang dan peraturan. Tapi pada masa kita yang serius dengan ibadahnya, justru seperti main-main kita melaksanakannya. Silakan makan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibna nabika malil iman ya azizu ya ghafar ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pukul 2 lagi sampai ke rumah. Tadi itu 2 kurang suku. Tengah jalan mengantuk. Bismillah.